Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalaban ilmi izhalata jahli an-nafsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi Qadaral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khosatan ila musannaf hadza kitab tasirul khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Masudi wa jami' talamidhi wa masyikhina wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'alami biddarin amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasirul Khalaq. Untuk hari ini masih halaman 7 ya, untuk halaman 7. Halaman 6, halaman 6 masih berhubungan dengan menerangkan bab adab-adabnya seorang muta'alim atau seorang santri atau pelajar. Bahwasanya kemarin diterangkan adab seorang santri atau pelajar kepada dirinya sendiri, yaitu wa ayakuna aminan alama utihi minal ilmi. Seorang santri dituntut harus menjadi orang yang dapat dipercaya terhadap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru kepadanya. Terus berhubung seorang santri ini harus amanah terhadap ilmunya, jangan sampai mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Tentunya kemarin yaitu menghukumi sesuatu yang semestinya haram dihukumi halal, ini berarti tidak amanah. Atau kebalikannya, menghukumi sesuatu yang menurut kesepakatan ulama ini halal, terus ya hukumnya haram, berarti ini juga tidak amanah. Maka ketika seorang santri itu dapat dipercaya terhadap ilmu-ilmu yang telah diberikannya, Palayajibu mongko ora jawabi. Palayajibu mongko ora jawabi. Atau mongko ora kena jawabi sapa muta'alim. Palayujibu ya. Palayujibu mongko ora kena jawabi sapa muta'alim bi ghairima kelawan liyane perkara. Bi ghairima kelawan liyane perkara ya'rifu kang weruh. Ya'rifu kang weruh sapa muta'alim ing ma. Ya'rifu kang weruh sapa muta'alim ing ma.
Jadi berhubung santri tadi dituntut harus menjadi orang yang amanah terhadap ilmu-ilmu yang telah diberikan kepadanya, sehingga dia itu tidak boleh memberikan jawaban terhadap sesuatu pertanyaan dengan apa yang tidak ia ketahui. Kalau memang ada orang mempertanyakan kepada dia suatu permasalahan, maka kalau memang bisa dijawab, dia bisa menjawab, maksudnya dia tahu tentang permasalahan tersebut, hukumnya bagaimana, caranya bagaimana, maka ia harus menjawab menurut ilmu yang ia miliki, menurut ilmu yang telah ia dapatkan dari gurunya. Akan tetapi jika dia terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya, dia belum mengetahui tentang hal itu, belum paham benar tentang hal itu, maka dia harus dengan rendah hati menjawab bahasanya aku belum tahu masalah itu, mungkin aku carikan dulu jawabannya di kitab-kitab yang telah aku pelajari, atau mungkin tunggu akan aku tanyakan kepada guruku yang mengetahui hal itu. Atau kalau memang harus memberi arahan kepada orang tersebut untuk bertanya kepada seseorang yang ia pandang itu tahu permasalahan itu, persilakan. Jadi seorang murid intinya harus amanah terhadap ilmu yang telah diberikannya. Sekarang yaitu menerangkan adab muta'alim atau santri yang berhubungan dengan gurunya. Jadi adab seorang santri atau seorang murid ketika berhubungan bersama gurunya ini juga perlu dimengerti, perlu dipahami, dan juga perlu untuk diamalkan untuk mencapai atau memperoleh ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, diterangkan di sini wa amma adabuhu. Wa amma adabuhu lan anapun utai pira-pira adabe muta'alim. Wa ma adabu lan anapun utai pira-pira adabe muta'alim ma ustadhihi, ma ustadhi sartani ustate muta'alim atau gurune muta'alim, ma ustadhi sartani gurune utawa ustate muta'alim iku faminha mongko setengah sangking adabu ma ustadhihi, iku faminha mongko setengah sangking adabu ma ustadhihi ayata kita utayen to nekotake sapa muta'alim, ayata kita utayen to nekotake sapa muta'alim anna fatlahu ing temen setuhune keutamaane ustate anna fatlahu ing temen setuhune keutamaane ustate iku akbaru luwih gedhe, iku akbaru luwih gedhe, iku akbaru luwih gedhe
Min fadli walidayhi, min fadli walidayhi tinimbang kautamaane wong tuwa lorone mutalim. Min fadli tinimbang kautamaane wong tuwa lorone mutalim. Alaihi ing atase ustad. Alaihi ing atase ustad. Lah, kenapa kok seperti itu? Li'anahu karena temen setune ustad. Li'anahu karena temen setune ustad iku yurabi ngitik-ngitik sapa ustad. Iku yurabi ngitik-ngitik sapa ustad ruhahu ing roe muta'alim. Ruhahu ing roe muta'alim. Jadi adab-adab seorang santri, adab-adab pelajar terhadap gurunya ketika dia itu bersama dengan gurunya, seorang santri atau pelajar ini harus meyakini bahwasanya keutamaan gurunya itu lebih besar dibanding dengan keutamaan kedua orang tua murid tersebut. Jadi harus mempunyai keyakinan bahwasanya gurunya itu lebih utama daripada kedua orang tuanya. Kenapa? Kenapa kok sampai harus mempunyai keyakinan seperti itu? Karena kenyataannya bahwasanya sang guru ini adalah orang yang mendidik roh si murid untuk menjadikan roh murid ini menjadi roh yang beruntung, menjadi roh yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah taala. Jadi yang mengangkat derajatnya murid di akhirat yaitu sang guru. Makanya seorang murid itu harus meyakini bahwasanya keutamaan guru itu melebihi daripada keutamaan orang tuanya. Karena apa? Yaitu kalau orang tua kita itu mengurusi kebutuhan kita, yaitu yang berupa jasad itu, kebutuhan jasad kita. Orang tua kita yang mengurusi makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, yang mengurusi ketika kita sakit, beliau yang mengobatkan, ya, dan begitu seterusnya. Nah, akan tetapi ustadz ini adalah orang yang membimbing rohnya murid untuk menjadi roh yang baik, yang akhirnya menjadi roh yang beruntung. Itu satu. Adabnya seorang murid kepada guru harus meyakini bahwasanya gurunya itu lebih utama daripada kedua orang tuanya. Nah, wa minha lan iku setengah sangking adabu ma ustadhihi. Wa minha lan iku setengah sangking adabu ma ustadhihi al khudu'u utawi andap asor. Al khudu'u tay andap asor. Amamahu ing dalem ngarepe ustad. Amamahu ing dalem ngarepe ustad.
wal julusu lan lungguh, wal julusu lan lungguh bidarsi ing dalem pemulangane ustad, bidarsi ing dalem pemulangane ustad bil adabi kelawan tata krama, bil adabi kelawan tata krama. Wa husnil isgha'i, wa husnil isgha'i lan baguse nengklengake, wa husnil isgha'i lan baguse nengklengake ilama maring perkara, ilama maring perkara, ilama maring perkara yaquluhu kang ndhawuhake sapa ustad ing ma, yaquluhu kang ndhawuhake sapa ustad ing ma. Nah, termasuk lagi adab seorang murid atau santri kepada gurunya ketika bersama gurunya, yaitu dia harus kudu apa? Yaitu sopan santun. Dia harus sopan santun di hadapan gurunya. Apalagi adabnya selain itu, yaitu duduk dengan adab yang baik di dalam pelajaran guru. Jadi ketika diajar gurunya di majelis ilmu, ini harus duduk dengan sopan, duduk dengan baik. Mungkin harus diperhatikan ya, masalah auratnya harus ditutup. Jangan sampai di depan guru membuka aurat atau duduknya tidak hati-hati, akhirnya auratnya tersingkap. Nah, kalau perempuan ya berusaha menutup aurat dengan memakai kerudung, memakai baju yang menutup aurat. Begitu juga yang laki-laki berusaha memakai penutup kepala, mungkin pakai serban atau peci, dengan memakai pakaian yang lengan panjang, semisal. Duduknya harus dengan sopan, jangan sampai sambil mainan ataupun malah sambil bergurau dengan temannya ketika diajar gurunya. Duduknya ya jangan terlalu dekat dengan guru, ya jangan terlalu jauh dengan guru. Kira-kira duduknya jaraknya antara dia dengan guru itu sedang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Terus adab selanjutnya, adab seorang murid kepada guru, yaitu memperhatikan dengan baik pada apa yang dikatakan gurunya. Jadi ketika guru ini menerangkan ataupun menjelaskan pelajaran atau menasihati, maka sang murid ini harus memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh sang gurunya. Tidak boleh sambil lihat sana, lihat sini, fokus pada guru harusnya. Nah, termasuk lagi adab-adab seorang murid atau seorang santri terhadap guru apa? Yaitu wa minha lan iku setengah saking adabu ma ustadhihi tarkul mizahi utawi tinggal guyonan, tarkul mizahi utawi tinggal guyonan,
Wa la yamdaha lan yen to ora ngelem sapa mutalim. Wa la yamdaha lan yen to ora ngelem sapa mutalim wairahu ing liyane ustad. Wairahu ing liyane ustad. Minal ulama'i nyatane saing pira-pira wong alim. Minal ulama'i nyatane saing pira-pira wong alim. Bihat roti ing dalem ngersane ustad. Bihat roti ing dalem ngersane ustad. Alasane napa? Mukhafatan krana wedi utawa kuwatir. Mukhafatan krana wedi utawa kuwatir ayyafhama ing to faham sapa ustadzuhu gurune muta'alim annahu ing temsutune muta'alim iku yadhumuhu nacat sapa muta'alim ing ustad. Iku yadhumuhu nacat sapa muta'alim ing ustad. Nah, termasuk lagi adab yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh sang murid, yaitu tidak boleh seorang murid itu meninggalkan keliru awas. Termasuk diantara adabnya murid kepada guru yang harus diperhatikan dan harus diamalkan, dia itu harus meninggalkan candaan, harus meninggalkan gurauan, tidak boleh bersendagurau ketika diajar oleh gurunya. Itu jangan sampai yaitu sambil mainan dengan temannya atau mungkin ngomong terus dengan temannya. Biasanya apa? Biasanya seorang murid itu kalau ketika dibacakan makna seperti tadi, dia itu konsentrasi memanai kitab. Tapi ketika guru ini mulai menerangkan maksud dari apa yang dimanai tadi, sudah murid ini langsung terbesit di hatinya untuk berkata-kata dengan temannya. Nah, ini perlu dijauhi, harus ditinggalkan kebiasaan yang seperti itu. Itu bertentangan dengan adab seorang santri kepada gurunya. Nah, termasuk lagi adabnya santri terhadap gurunya, yaitu jangan sampai memuji orang lain atau ulama-ulama lain di hadapan gurunya. Kenapa? Karena khawatir guru itu akan memahami bahwa muridnya itu sedang mencelanya. Jadi jangan sampai kita itu di hadapan guru membicarakan kelebihan guru-guru yang lain, membicarakan kelebihan ulama-ulama yang lain. Ini khawatir sang guru ini salah paham. Nah, untuk menjaga hatinya sang guru, maka jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jadi itu saja ya, mungkin pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini sebenarnya masih banyak tentang adab seorang santri ketika bersama gurunya. Tapi karena waktu yang sudah habis, makanya untuk saat ini itu saja pelajarannya dan keterangannya.
Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, adabnya seorang murid ketika bersama gurunya, itu yang nomor 1 menurut urutan di dalam kitabmu itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, kenapa seorang murid itu harus meyakini bahwasanya gurunya itu lebih utama daripada kedua orang tuanya? Alasannya apa? Yang nomor 3, pertanyaan yang nomor 3, adab seorang murid ketika bersama gurunya, yang nomor 2 itu apa menurut urutan kitab sampean? Pertanyaan yang nomor 4, kenapa seorang murid itu tidak boleh menyebutkan keutamaan ulama-ulama lain atau guru-guru yang lain di hadapan gurunya sendiri? Itu alasannya apa? Pertanyaan yang nomor 5, pertanyaan yang nomor 5, adab seorang murid ketika diterangkan oleh sang guru itu harus bagaimana? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terangkan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.